Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ainun Nazla. Saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan keluarga yang berkaitan dalam dua hadis. Yang pertama yaitu hadis Bukhari nomor 3202. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak mengapa, tidak dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." Selanjutnya di sini ada sanad hadis. Yang pertama yaitu Abdullah bin Amru bin Al-As bin Wa'il. Bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Abdullah berwarna biru. Keterangan tersebut yaitu sahabat. Selanjutnya ada Abu Kabsyah, ada Hasan bin Atiyah, dan Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru. Nah, keterangan di PowerPoint tersebut hijau. Nah, berwarna hijau merupakan sikoh atau adil. Nah, kemudian yang terakhir ada Ad-Dahlak bin Mahlat bin Ad-Dahlak bin Muslim. Nah, keterangan di PowerPoint tersebut berwarna biru tua, yang artinya sikoh hafiz. Nah, selanjutnya di sini ada matan hadis. Nah, jadi dalam hadis tersebut terdapat perintah bahwasannya menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang baik, walaupun hanya satu ayat atau hanya sedikit ilmu yang bisa disampaikan, itu tidak mengapa dan tidak berdosa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis perawi dari hadis Bukhari. Nah, untuk pertemuan beliau, untuk nama beliau yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Al-Bukhari merupakan nisbah kepada negeri Imam Bukhari lahir. Kemudian untuk tanggal lahir beliau, dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat 13 Awal 194 Hijriah. Tempat lahir beliau yaitu di Bukhara. Beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya adalah seorang ahli hadis, akan tetapi beliau tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga beliau pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi, ayahnya meninggalkan beliau dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Maka dengan harta tersebut, beliau menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaitannya hadis Bukhari nomor 3202, kaitannya dalam pendidikan. Nah, pada hadis yang di atas, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa orang tua mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar karena ayah dan ibu adalah dai pertama atau madrasah pertama. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting untuk memberikan pelajaran agama di rumah guna meminimalisir krisis moralitas manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan keluarga yang berkaitan dengan hadis Ibnu Majah nomor 3661. Untuk isi hadis tersebut bisa dilihat di PowerPoint di atas. Kemudian untuk terjemah dari hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3661 yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." Nah, selanjutnya di sini ada sanad hadis. Nah, yang pertama ada Anas bin Malik bin An-Nadir. Nah, di situ keterangannya berwarna biru muda yang berarti sahabat. Kemudian yang di bawahnya ada Al-Harits bin An-Nu'man bin Salim, ada Sa'id bin Imarah bin Safwan bin Amru, kemudian di bawahnya ada Ali bin Ayasi bin Muslim, dan yang terakhir ada Abbas bin Al-Walid bin Sabah. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di PowerPoint berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai matan hadis dari hadis Ibnu Majah nomor 3661 yang berbunyi, "Muliakanlah anak-anak kalian dan baikilah tingkah laku mereka." Jadi hadis ini membahas tentang pendidikan seorang anak. Nah, karena pentingnya pendidikan bagi anak, maka sangat penting bagi orang tua untuk memahami hal ini dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang tua harus bisa memuliakan seorang anak dan bisa memperbaiki tingkah laku dari seorang anak. Karena pendidikan pertama seorang anak adalah orang tua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis perawi. Yang pertama yaitu nama beliau. Beliau bernama Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Kaswini. Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Majah, yaitu lakop dari bapaknya yaitu Yazid. Aktivitas beliau dalam menimba ilmu. Beliau memulai aktivitas menuntut ilmunya di negeri tempat tinggalnya yaitu Kaswin. Di Kaswin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad At-Tanafusi. Beliau adalah seorang sikoh berwibawa dan banyak meriwayatkan hadis. Maka Ibnu Majah tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Beliau memperbanyak mendengar dan berguru kepadanya. Yang terakhir yaitu kaitannya hadis Ibnu Majah nomor 3661 dengan pendidikan. Nah, hadis ini menekankan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan bagi seorang anak. Dari hadis ini terlihat jelas bahwa orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya, harus memuliakan dan memperbaiki tingkah laku dari seorang anak.
Nah, hadis di atas dapat dipahami bahwa memuliakan seorang anak dengan meningkatkan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan khususnya di bidang agama yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.